Dalam membangun kekuatan pertahanan di IKN itu, Ya. kan tentu tadi sudah kita singgung, punya otoritas tersendiri di situ. Sementara sistem pertahanan di Kalimantan itu, terutama Kalimantan Timur, sedang berjalan dan sudah dimiliki oleh kompartemen strategis yang Ya, ada di sana. betul. Dalam hal ini, Kodam 6 Mula Warman. Kodam 6, Panglima Kodamnya, ya. Ya. Apakah nanti itu pertahanan di otoritas IKN itu, IKN itu tetap di bawah Komando Pengendalian Kompartemen Strategis Wilayah 6 Mula Warman atau tidak? Ya. Inilah yang kemarin dibahas dalam seminar. Ya. Kemudian ditindaklanjuti dengan diawali dengan survei studi kasus yang dilaksanakan oleh Angkatan Darat. Pembinaan penggelaran. Nah, inilah sudah mulai dilakukan. Ya. Sudah dimulai sejak awal, kita harus menggelar sedemikian rupa supaya bisa mengcover atau melindungi untuk bertahan ibu kota negara ini. Oke, sahabat, penggelaran yang dimaksud bukan gelar sarjana-sarjana itu ya. Bukan itu ya. Gelar lapak istilahnya ini kan. Jadi penggelaran ini adalah menggelar satuan-satuan. Saya boleh bertanya, tapi ini kalau tidak boleh dijawab, nggak apa-apa, sampaikan saja. Ya. Kira-kira seperti apa strategi penggelaran satuan-satuan militer dengan alat-alat peralatan yang khusus nanti di situ dalam mengamankan Center of Gravity dan kemampuan-kemampuan khusus yang diperlukan di situ, seperti apa? Nah, ini sudah melewati batas kewenangan maupun prinsip kita menjelaskan. Di sinilah kuncinya, ini tidak boleh dijelaskan. Ini yang dibilang bahwa rahasia. Jadi tidak segampang itu. Walaupun tentunya sudah ada di kepala saya, tapi tidak, karena ini sangat berbahaya. Jenderal Adipati ini terobsesi dengan perang Israel Palestina ini. Jadi artinya terowongan itu ya. Terowongan itu tidak pernah terungkap. Pernah terungkap tapi tidak tahu bagaimana. Yang di Hamas tahu maksudnya. Betul. Itulah sistem pertahanan. Ya, sistem pertahanan yang andai kata terowongan Hamas itu dipaksa untuk dijelaskan kepada, kalau kita bilang sekarang, DPR-nya lah kira-kira ya. Berapa anggarannya, seperti apa dibuat. Sudah. Mungkin dari dulu udah mati. Udah habis. Dan tidak terjadi perang yang kemarin. Perang IKN ini seperti bayi yang baru lahir, Bang. Terus disuruh lari. Ya. Harus lari dia, karena kalau dia leha-leha, nggak capek. Kita udah kena 2 tahun pandemi ini, udah harus lari. Nah, bagaimana Abang bisa bayangkan, bayi baru lahir terus suruh lari. Dan itulah yang dilakukan IKN. Setelah dalam perjalanannya bayi ini lari, itu muncul lagi istilah dari kita. IKN ini ibarat perahu yang baru dibikin sambil dia berlayar. Jadi dia bikin perahu sambil berlayar. Dan itu harus dilakukan. Inilah yang artinya sebegitu kerja kerasnya lah. Artinya perlu ekstra kinerja. Harus. Dan dilakukan secara simultan. Sebelum waktunya pemerintah berada di sana. Beberapa bulan sebelum itu, TNI Angkatan Darat sudah include di sana. Betul ya? Begitulah kesiagaan unsur-unsur militer dalam rangka mengamankan Center of Gravity di IKN di Kalimantan Timur itu. Semoga ini bisa tercapai ya. Amin. Teladan Nusantara. Sahabat Pojok Tentara, Teladan Nusantara. Ketemu lagi dalam ruang perbincangan. Hari ini Pojok Tentara kedatangan seorang tamu yang spesifik. Beliau adalah Mayor Jenderal TNI Adipati Karna. Kita sambut beliau. Halo Kang Adi, selamat datang di Pojok Tentara. Terima kasih, Kang. Kang Adipati sekarang berada di ruangan Pojok Tentara ini. Pojok yang sempit dan mudah-mudahan selalu mensuarakan keteladanan. Tahu nggak itu tentara itu?
Apa nih Bang? Tentara ini Ya, singkatan ya? Ya, singkatan. Dia bukan institusi. Ini ruangan ini, channel ini, pojok ini tidak dimiliki oleh siapa-siapa. Bukan dimiliki oleh institusi apapun, apalagi tentara, apalagi apa. Tentara ini adalah hanya singkatan saja. Teladan Nusantara. Jadi mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan adalah unsur keteladanannya di sini. Pasti dong. Lagi dari singkatannya itu Nusantara tentunya berkaitan dengan apa yang saat ini sekarang menjadi tugas saya. Oh, sekarang tugas di mana, Pak Adi? Saya sebagai staf khusus Kepala Staf Angkatan Darat Ya. ditugaskan untuk membantu institusi baru atau kelembagaan baru di Ibu Kota Nusantara, Otorita Ibu Kota Kalimantan Nusantara. Timur ya? Iya, di Kalimantan Timur. Begitu sahabat ya. Beliau adalah secara jabatan organiknya adalah staf khusus KSAD, Kepala Staf Angkatan Darat. Ya. Artinya adalah seorang perwira tinggi yang punya tugas-tugas spesifik, tugas-tugas khusus dalam rangka mendukung tugas-tugas pokok TNI Angkatan Darat dan memberikan masukan baik berupa lisan dan tulisan secara strategis kepada pimpinan TNI AD. Begitu ya? Betul. Luar biasa ya. Jadi ini sekarang tugas khusus dari Angkatan Darat adalah di IKN ya? Di IKN, betul. Membantu kepala otorita yang saat ini sebetulnya secara spesifik sebagai staf khusus kepala otorita IKN juga, tapi lebih difokuskan kepada saat ini sebagai ketua tim koordinator strategi pertahanan dan keamanan yang dalam organisasi OIKN ini masih bersifat belum struktural, ini fungsional tapi akan terus berkembang. Artinya belum definitif, ya, tapi sudah operasional ya. Betul. Dan kedepannya mungkin bisa dibakukan secara organik dan dia berjalan sesuai roadmap dalam pembangunan itu ya. Betul. Sudah berapa lama ditugaskan di situ, Mas Adi? Ya, baik Bang. Jadi kalau bisa saya ceritakan sedikit sejarahnya kenapa saya ada di sana. Dan memang saat ini saya salah seorang yang dari TNI yang ditugaskan. Berawal dari permintaan dari Kepala Otorita IKN, Bapak Bambang Susantono kepada Bapak Dudung yang waktu itu menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat untuk meminta kami secara langsung untuk bisa membantu beliau. Itu dimulai sejak tahun 2022. Jadi awal pembentukan yang waktu itu belum ada organisasi OIKN, masih dalam organisasi transisi, kami sudah ditugaskan di sana. Disinilah mungkin salah satu menjadi teladan ya, karena saat sesuatu yang baru muncul, disitulah keberadaan TNI khususnya Angkatan Darat sudah berada dari awal. Sehingga kita bisa memberikan masukan-masukan kepada pimpinan Angkatan Darat apa langkah berikutnya dalam rangka mengawal proyek yang baru ini, Pak. Jadi sejak tahun 2022 Pak, kami sudah bergabung. Oke. Artinya dengan berdirinya nanti IKN itu, Ibu Kota Nusantara. Ya, tentu sekarang sudah ada otoritanya ya, OIKN ya. Betul. Dan semua stakeholder harus mau tidak mau mempersiapkan diri untuk berpindah di sana ya. Betul. Karena secara administratif kan pusat pemerintahan akan di sana kan. Akan di sana. Nah sekarang tentu kaitannya dengan TNI Angkatan Darat. Penggelaran kekuatan Tentara Nasional Indonesia di darat ya. Seperti apa sekarang yang akan dirancang di sana dan sudah berjalan sampai sejauh mana dalam kerangka mempersiapkan sistem pertahanan darat di sana? Baik Bang, sebelum masuk ke sana Bang, izinkan saya menjelaskan secara singkat dulu bagaimana perkembangan OIKN sejak kami ditugaskan di sana. Oke. Jadi proses organisasi yang waktu itu masih namanya transisi, baru ada 5 orang waktu itu, kepala otorita, wakil kepala, kemudian yang diangkat sebagai sekretaris, serta 2 orang
yaitu seorang profesor dan satu lagi pegawai dari PUPR, petinggi dari PUPR, 5 orang, baru ditambah dengan kami. Itu bekerja sampai dengan bulan Oktober 2022. Intinya 5 orang itu plus kami. Kemudian sejak bulan Oktober 2022 itu terbentuklah organisasi OIKN. Disitulah mulai masuk ada 7 deputi, kemudian 1 kepala unit hukum dan kepatuhan, sama sekretaris. Sampai dengan berjalannya pada tahun 2023 bertambahlah secara bertahap direktur-direktur di bawah kedeputian tersebut. Itu artinya itulah embrio. Ya. Awal dalam rangka membangun dan mengembangkan IKN ya. Betul. Di sana ya. Betul. Tunggu, tadi mungkin kita terlalu maju ya. Mungkin para pendengar perlu tahu juga. IKN ya. IKN itu ibu kota Nusantara. Ya. Ibu kota Nusantara, dan tentu banyak pendapat tentang itu ya. Kita tidak sedang berada di situ dalam memberikan pendapat tentang IKN itu, bukan. Ranah kita adalah kita memberikan penjelasan apa sih IKN itu sebenarnya dan mengapa itu dibangun dan bagaimana cara membangunnya dan seterusnya. Mungkin kita dengarkan itu secara garis besar dulu ya, betul, Adipati ya. Betul. Seperti apa IKN ini? Mungkin banyak pemirsa yang perlu tahu nih. Sejak dilantiknya kepala otorita pada tahun 2022 itu sudah berdasarkan ada dasar hukum yang memulai adanya IKN itu, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Diikuti dengan peraturan-peraturan pemerintah, peraturan Presiden Nomor 62 Undang-undang itu tentang apa? Yang tentang IKN. Jadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang ibu kota negara. Ibu kota negara ya. Jadi disitulah cikal bakal atau dasar hukum dari pembentukan ibu kota negara ini. Lanjut. Penyebutannya memang ada yang ibu kota negara, ada yang ibu kota Nusantara, tapi berdasarkan undang-undang ini adalah ibu kota Nusantara. Itu udah tercantum dalam undang-undang nomor. Berarti sudah ada kebijakan politis ya? Sudah. Itu sejak awal sudah. Lanjut. Kemudian dalam berlangsungannya itu tadi terbentuk organisasi mulai tim transisi, kemudian organisasi IKN itu sendiri dimulai bulan Oktober dan terus berjalan yang terdiri dari ada 7 deputi teknis, itu mulai dari deputi transformasi hijau dan digital, deputi pengendalian pembangunan, deputi perencanaan dan pertanahan, deputi sarana dan prasarana, deputi sumber daya manusia dan sosial, kemudian deputi lingkungan hidup dan sumber daya alam. Ini sudah ada 7 deputi secara teknis, dan di bawahnya itu ada direktur-direktur lagi, Bang. Jadi sekarang secara langsung sudah lengkap, dan termasuk 1 kepala unit kepatuhan dan hukum. Ini seperti irjennya lah, kalau irjen yang mengawasi tentang pelaksanaan organisasi tersebut. Kemudian IKN ini sendiri kan sudah berjalan ya, proses pembangunan dan pengembangannya ya. Ini seperti apa gambaran rancang bangun dan terutama mungkin periodisasinya ya, roadmap lah kalau kita bilang. Seperti apa? Baik Bang, jadi perlu disampaikan di sini, kadang memang sekarang masih banyak sekali yang masih belum mengerti ya. Masih mengerti mungkin karena belum terinformasikan, sehingga tidak hanya masyarakat, kadang-kadang instansi pemerintah atau anggota pemerintah sendiri belum tahu bayangannya kenapa mesti pindah, kenapa harus di sana. Seperti kita ketahui bahwa ibu kota negara kita sekarang Jakarta itu sudah bebannya sudah terlalu berat, dan ini sudah dipelajari secara saintifik bahwa satu saat tidak lama lagi Jakarta itu akan tenggelam, dan bebannya juga sudah sangat berat, sehingga diputuskanlah untuk diadakan perpindahan dan sudah didukung secara politis, didukung juga dasar hukumnya. Nah, yang perlu disampaikan di sini adalah perpindahan ibu kota ini bukan hanya memindahkan Jakarta ke Kalimantan, tidak, tapi yang berpindah itu adalah keseluruhannya. Jadi secara transformasi kerja itu juga akan berpindah. Artinya
bukan orang yang atau yang berada di Jakarta ini pindah ke sana, tidak. Karena akan terbentuk satu transformasi kerja yang baru. Suasana kerja yang baru dengan suasana ibu kota yang baru. Itu ada 6 prinsip di ibu kota Nusantara nanti, yaitu hijau, kemudian smart, kemudian inklusif, kemudian resilient atau tangguh, dan tadi berkelanjutan. Jadi sangat berbeda dengan ibu kota Jakarta sekarang. Nah, ini dimulai roadmap yang tadi Abang sebutkan itu sudah dibuat semua, sehingga otorita IKN itu betul-betul menyiapkan dari A sampai Z sebelum pembangunan ini dimulai. Jadi sebelum pembangunan dimulai, yang dimulai dari tahun 2022, OIKN telah menyiapkan roadmap, kemudian blueprintnya istilahnya, kemudian dan lain sebagainya. Sehingga ini nanti begitu mulai membangun, bukan baru berpikir nanti bangun apa tidak, tapi sudah ada. Seperti yang saya sampaikan tadi. Bukan ujuk-ujuk ya. Ya, tidak. Ya, sudah. Itulah yang perlu sahabat ya, perlu kita dengar ya. Jadi harusnya tersosialisasikan ya, bagaimana sebetulnya, sejauh mana yang sudah dirancang dan kapan nanti berakhirnya, kemudian bagaimana pentahapannya nanti akan dijelaskan sama Pak Adi Patikarna ini. Ini kita baru tahu juga bahwa ini kan tidak ujuk-ujuk, dan memang perpindahan itu juga tidak boleh semacam tergesa-gesa. Ya, tidak. Kan makanya kan perlu dia step by step itu. Ada fase-fasenya itu. Fase-fase. Ini yang perlu kita dengarkan. Bagaimana itu? Jadi memang seperti saya sampaikan tadi, ini semua sudah disiapkan. Artinya otorita pada saat masa transisi itu masing-masing mengerjakan tugasnya, karena seperti kita ketahui sendiri bahwa kepala otorita ini adalah beliau ahli, master, dan bahkan baru dilantik sebagai profesor di bidang planologi, kalau perencanaan tata kota. Kemudian wakil kepala juga yang menggeluti bidang tersebut. Jadi sudah expertise lah, sehingga semua rancangan itu disiapkan betul. Nah, pada saat perpindahan itu sudah disiapkan, jadi tidak langsung, karena ini membangun sebuah kota. Bukan membangun sebuah gedung, bukan suatu wilayah, tapi sebuah kota, ibu kota. Nah, itu ada 5 tahap yang sudah dibuat. Itu mulai dari tahun 2022 sampai 2024 sekarang, jadi sudah berlangsung sejak tahun 2022. Kemudian tahap kedua itu 2025 sampai 2029, 2030 sampai 2034, seterusnya 2035 sampai 2039, dan 2040 sampai 2045. Kalau kita hitung, finishnya 2045. 2045 itu udah established. Sekarang kita dalam tahap pertama. 2022 sampai 2024. Nah, jadi banyak kemarin isu bahwa nggak mungkin pindah langsung jadi. Memang tidak. Memang nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi tahap pertama sih 2024 ini yang dibangun adalah itu istana negara, istana presiden, wakil presiden, dengan perangkatnya tentunya dengan sekretariat negara. Kemudian 4 kantor Kemenko, kemudian sumbu kebangsaan di mana nanti akan ada upacara 17 Agustus, dan akomodasi dari personil aparat yang pindah saat itu. Nah, jadi seperti, maksudnya gimana ke Kemenko ini? Jadi kantor nanti sharing sambil menunggu bangunan untuk masing-masing kementerian ini jadi. Contoh, TNI, Polri, ASN, Hankam itu berada di mana? Di bawah koordinator kementerian apa? Polhukam. Nah, yang di bawah Kementerian Polhukam itulah satu kantor ini. Di situ ada Angkatan Darat, di situ ada polisi, di situ ada dari Badan Intelijen Negara, di situ ada dari BSSN, jadi satu kantor. Oleh karena itu, pada saat nanti tahun 2024 sekarang ini, yang pindah itu sudah direncanakan, Bang. Kebetulan pada saat masa transisi, kami ditunjuk oleh Kepala Otoritas sebagai Ketua Tim Pokja, perpindahan ASN, TNI, dan Polri. Sesuai dengan peraturan Presiden nomor 63, diharapkan waktu itu, Bang, ya, diharapkan tahun 2024 ini awal nanti sekitar bulan Mei Juni itu akan pindah sebanyak 16.960 orang dari 40 kementerian dan lembaga. Nah, ini yang klaster pertama yang akan pindah ke sana, yang akan mengisi bersama segenap perangkat dan pemimpinnya di situ. Iya, jadi kalau kita mengingat
pindahan posko. Ya, kayak gitu Bang. Jadi kami waktu itu menganalogikan karena itu ilmu yang kami dapat. Ya, betul. Jadi kami sampaikan bahwa pada klaster pertama ini yang pindah itu bayangkan itu adalah miniatur contoh. Boleh dibilang apa namanya, tim pendahulu. Iya, jadi kalau kita ingat dulu dipimpin oleh wakil komandan atau wakil komandan yang tinggal, komandan dengan perangkatnya, seperti gitu lah, kira-kira gitu Bang. Makanya kami sampaikan kepada perwakilan di 40 kementerian lembaga pada saat kami mengadakan one-on-one meeting. Jadi kan ditanya, ini siapa yang pindah, bagaimana? Nah akhirnya kita berapat bahwa yang akan pindah ke sana itu adalah miniatur, artinya miniatur ini tidak semua, tapi sudah ditentukan. Kami berkoordinasi dengan Menpan RB, sehingga Menpan RB menghitung siapa pimpinan, siapa eselon 1, siapa eselon 2 dengan perangkatnya yang pindah duluan, sehingga kantor ini bisa beroperasional saat klaster pertama ini pindah. Tapi yang unsur tinggal juga bisa bergerak. Artinya pada saat nanti presiden pindah bulan Juni Bang, itu presiden sudah bisa mengoperasionalkan dengan miniatur kementerian lembaga yang pindah ke sana. Nah, ini. Berarti pada saat pergeseran, kalau kita bilang pergeseran pasukan dalam ilmu militer ya. Betul. Kalau kita bilang pada saat pemindahan posko ini atau pada saat pemindahan ini dimulai dari per eselon tadi dalam artian advance teamnya ya, advance teamnya yang mendahului. Pada saat itu komando pengendalian ada di unsur 3 Jakarta atau di sana? Di IKN Bang. Jadi menteri itu termasuk yang pindah. Berarti center of gravity di sana. Pindah Bang. Ya. Nah ini nanti kita menuju ke sana. Setelah saya berikan gambaran apa sih bagaimana IKN ini, nanti baru kita menuju ke sana karena inti yang akan kita bicarakan adalah masalah pertahanan dan center of gravity yang pindah. Itu makanya mestinya sistem pertahanan di situ sangat spesifik. Betul. Tidak bisa digeneralisasi seperti yang ada sekarang ini. Bagaimana penggelaran, bagaimana strategi pembinaan kemampuan dan kekuatan, dan penggelaran dukungan sangat berbeda pasti, sangat spesifik. Gimana kira-kira dihadapkan dengan rancang bangun sistem pertahanan darat di IKN itu? Nah, inilah yang menjadi cikal bakal kenapa terus kami ditugaskan sebagai awal sana, karena pada saat kami ditugaskan perencanaan ini tidak ada Bang. Mohon maaf. Jadi yang pindah itu markas besar kita. Belum ada. Markas besar kita saja. Mabes TNI, let's say Cilangkap pindah, kemudian yang Mabes Angkatan Darat pindah, tapi yang melindungi tidak ada. Gitu. Jadi hanya semacam pemindahan material saja. Iya, posko yang besarnya, pasukan yang mengana. Di situ kami berdiskusi dan waktu itu kami ingat bahwa Jenderal Dudung menugaskan kami, Adipati, coba berkoordinasi dengan kepala otorita. Bagaimana dengan rencana pembangunan satuan militer di sana yang untuk melindungi. Akhirnya kami berdiskusi dan kepala otorita setuju, sehingga kami mulai mengadakan studi. Di samping itu, Angkatan Darat juga melaksanakan survei ke sana dan untuk masukan sampai pada seminar ya. Betul. Ya, kami mengadakan seminar waktu itu awal tahun 2023 di Unjani. Tentu waktu survei itu pastinya ya mendatangkan LKT ya, lapangan kekuasaan teknis di berbagai kecabangan Angkatan Darat. Betul. Untuk melihat di mana kira-kira service area di sana. Dalam rangka penggelaran dukungan untuk pertahanan darat di sana. Begitu ya? Betul. Jadi waktu perencanaan seminar itu masih bersifat yang strategis dulu Bang. Artinya keynote speaker-nya adalah Kepala Staf Angkatan Darat waktu itu Pak Dudung, sebagai pembicaranya dari Gubernur Lemhanas, kemudian dari Kementerian Pertahanan, dari Unjani sendiri untuk memberikan masukan apa dan bagaimana satuan militer yang nanti akan berada di IKN ini. Kemudian terkait dengan itu, tentu dengan pergantian pimpinan TNI Angkatan Darat, bagaimana keberlanjutan kebijakan tentang IKN
dihadapkan pada sistem pertahanan darat di sana. Berlanjut, Bang. Jadi banyak kami Kebijakan Pak Jenderal TNI Maruli sekarang Maruli sudah, jadi setelah kami laporkan, begitu pergantian dari Pak Dudung ke Pak Jenderal Agus Subianto, dari Pak Jenderal Agus Subianto ke Jenderal Maruli, kami memberi masukan dan laporan apa yang sudah kami kerjakan, apa yang menjadi perintah dari Kepala Staf Angkatan Pertama, dan itu setelah dilaporkan beliau tindak lanjuti dan terus berkoordinasi sampai dengan hari ini, sehingga kami baru saja kira-kira minggu yang lalu kami sudah paparan kepada Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli untuk menyampaikan ini yang sudah dilakukan dan ini akan dibentuk, dan diharapkan kita bisa hadir di sana sebagai orang yang pertama atau institusi pertama dalam segi pengamanan dan keamanan, karena Presiden sudah akan berkantor di sana pada bulan Juni. Nah, sehingga kita sudah harus siap tentunya jauh sebelumnya, Bang. Dan ini sudah dimulai dan ini langsung cepat, Bang. Jadi awal bulan ini sudah paparan, kemudian besok ini hari Kamis tanggal 11 itu akan ditindaklanjuti dengan pertemuan antara OIKN dengan Mabes Angkatan Darat untuk menindaklanjuti ini. Kemudian plot satuan yang mendukung satuan militer nanti sudah dilakukan dan kami sudah melakukan survei sana. Oke. Kang Adipati. Siap. Sahabat, ini poinnya. Artinya kebijakan pimpinan TNI Angkatan Darat yang begitu responsibel terhadap IKN ini menentukan bahwa orang pertama yang harus siap dan datang di sana adalah Angkatan Darat. Benar, betul, ya. Kenapa? Karena memang akan ada center of gravity di situ, pusat-pusat pemerintahan. Maka mau tidak mau Angkatan Darat harus orang yang pertama siap di sana, ya. Betul. Inilah kebijakan Kepala Staf Angkatan Darat, betul. Ini jitu, ya. Walaupun saya mendengar pimpinan Angkatan Darat punya kebijakan yang paralel dengan tonggak-tonggak fase-fase penyiapan sampai dengan 2045 tentang ikan ini. Tentu itu akan disesuaikan dengan program-program yang dirancang oleh TNI Angkatan Darat. Ya. Tetapi prioritas pertama adalah ini bagaimana kesiapan awal TNI Angkatan Darat untuk mengawal perpindahan awal ini. Begitu, betul, ya? Betul. Ini menarik ini. Kita kayaknya perlu ngopi dulu nih, ya. Di sisi ini kita akan bincang lebih tajam lagi tentang seperti apa wujudnya kesiapan Angkatan Darat nanti di sana ini. Oke? Kita break dulu, ya. Teladan Nusantara. Sahabat pelajar tentara, kita masuk ke sesi kedua. Tadi terputus untuk masuk kepada topik seperti apa konsep pembangunan sistem pertahanan di IKN itu. Nanti kita mendengarkan penjelasan dari beliau, ya. Oke, Kang Adipati, karena siap. Tentu dalam membangun kekuatan pertahanan di sana, tentunya khususnya bala darat, ya, karena ini adalah TNI Angkatan Darat, disesuaikan dengan periodisasi pembangunan IKN itu sendiri sampai pada 2045 ya. Dan bagaimana seperti apa orientasi yang dipakai oleh Angkatan Darat ini dalam membangun sistem pertahanan di IKN itu yang tadi sudah dijelaskan dia sangat spesifik, punya otorisasi seperti itu dan tidak bisa disamakan seperti wilayah-wilayah teritorial lainnya. Seperti apa, Mas Adi? Baik, sebagaimana dari penjelasan awal tadi bahwa Bapak Presiden menginginkan beliau akan sudah berkantor di sana pada tahun ini bulan Juni. Bulan Juni 2024. Nah, berdasarkan dengan itu maka center of gravity negara kita itu akan berpindah automatically karena pimpinan negara tentunya beserta perangkatnya itu sudah akan berpindah ke Ibu Kota Nusantara. Dengan adanya ini maka
pimpinan TNI Angkatan Darat segera mengambil langkah untuk bisa menjaga center of gravity yang sudah berpindah ini. Dan kita harus segera menyiapkan dari awal sehingga kehadiran kita di sana itu betul-betul dirasakan dan dilihat serta diketahui oleh pimpinan negara, dalam hal ini presiden. Sebagaimana telah kami sampaikan tadi bahwa kita Angkatan Darat sudah melaksanakan survei, sudah melaksanakan studi kasus untuk apa yang akan kita lakukan, langkah-langkah apa untuk memindahkan atau bahkan membentuk satuan militer baru di ibu kota negara ini. Nah, oleh karena itu pimpinan Angkatan Darat yang sudah terinfokan dengan kegiatan ini maka mengambil langkah dan mengambil keputusan dalam waktu dekat segera itu untuk merencanakan perpindahan dalam rangka menggelar pasukan yang ada di IKN nanti untuk melindungi. Nah, kalau dilihat dari ancaman, kita ketahui bahwa ibu kota negara ini berada di Pulau Kalimantan dan secara batas darat kita berbatasan dengan negara Malaysia yang jaraknya kurang lebih 1.500 km dari perbatasan Malaysia. Kemudian dari laut seperti kita ketahui bahwa IKN ini langsung berhadapan dengan alur laut Kepulauan Indonesia 2. Alki 2 itu langsung berhadapan, sehingga di sini Angkatan Laut telah mengambil langkah juga untuk betul-betul mengantisipasi dan menyiapkan satuan yang ada di sana untuk diperkuat. Bagaimana dengan Angkatan Udara? Angkatan Udara malah sudah lebih dahulu karena Matra tersebut sudah membentuk Komando Sektor IKN. Jadi pengawasan radar sudah difokuskan untuk melindungi ibu kota negara dari udara dengan radar. Itu sudah dibentuk di Halim. Kalau kita lihat Halim itu sudah ada tulisan satuan yang dulunya Kosek 2 kalau nggak salah itu udah berubah menjadi Kosek IKN. Sehingga dalam hal ini Angkatan Udara sudah mengantisipasi, demikian juga Angkatan Laut. Nah, Angkatan Darat atas pertimbangan perpindahan Bapak Presiden pada bulan Juni nanti itu sudah segera mengambil langkah. Itu. Kemudian konsep yang akan dilaksanakan tentunya seperti yang saya sampaikan tadi, dari darat itu berbatasan langsung dengan Malaysia. Kita punya data apa persenjataan yang dimiliki oleh Malaysia sehingga mengantisipasi kemungkinan mereka bisa menembus pertahanan. Dan persenjataan apa yang mereka punya, kita harus bisa mengimbangi. Sedangkan dari udara kalau kita lihat rudal milik China dan Korea Selatan itu bisa sampai ke titik kita. Nah, ini tentunya kita membuat satu konsep lagi apa untuk melindungi dari udara. Nah, ini yang pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh pimpinan Angkatan Darat seawal mungkin. Artinya dalam membangun kekuatan pertahanan di IKN itu, kan tentu tadi sudah kita singgung punya otoritas tersendiri di situ. Sementara sistem pertahanan di Kalimantan itu, terutama Kalimantan Timur, sedang berjalan dan sudah dimiliki oleh kompartemen strategis yang ada di sana. Dalam hal ini Kodam 6 Mula Warman. Kodam 6, Panglima Kodamnya, Apakah nanti itu pertahanan di otoritas IKN itu, IKN itu tetap di bawah Komando Pengendalian Kompartemen Strategis Wilayah 6 Mula Warman atau tidak? Inilah yang kemarin dibahas dalam seminar. Kemudian ditindaklanjuti dengan diawali dengan survei studi kasus yang dilaksanakan oleh Angkatan Darat. Waktu itu dilaksanakan oleh Korps Sahli Angkatan Kasat. Kemudian dilanjutkan dengan adanya seminar yang dilakukan di Unjani. Dilakukan lagi focus group discussion yang diadakan oleh OIKN yang mengundang stakeholder dalam hal ini staf operasi dari Mabes TNI dan Angkatan Darat. Itu untuk apa kira-kira konsep yang satuan militer yang akan dilaksanakan? Karena diketahui bahwa di sana sudah ada Kodam Mula Warman. Nah, waktu itu sudah diputuskan bahwa Kepala Staf Angkatan Darat, pimpinan dalam Angkatan Darat ini memutuskan akan dibentuk Kodam khusus di IKN.
Apa pertimbangannya? Ya. Karena tugas pokok dari Kodam 6 Mula Warman, kalau kita analogikan sebagai Kalimantan Timur atau wilayah Kodam 6 Kalimantan Timur dengan Kalimantan Selatan plus Kalimantan Utara adalah meja ini. Ya. Nah, dalam meja ini ada wilayah lagi, satu wilayah, sektor lah, satu sektor itu adalah IKN. Ya. Nah, tugas dan fungsi dari Kodam 6 Mula Warman adalah teritorialnya adalah Kalimantan Timur, Selatan dengan Utara. Sedemikian luasnya ya. Sedemikian luasnya. Sedangkan di dalam itu ada satu wilayah lagi yang khusus yang namanya OIKN. Ya. Kalau yang di wilayah besarnya ini dipimpin oleh gubernur, Forkompimdanya, Gubernur Kalimantan Selatan, Gubernur Kalimantan Timur, dan Gubernur Kalimantan Utara. Ya. Kalau di OIKN ini dipimpin pemerintahan daerah khusus yang namanya Otorita Ibu Kota Negara. Dan dipimpin oleh kepala otorita setingkat menteri. Jadi secara leveling memang harus ada satu satuan militer lagi yang berada di dalamnya dengan tugas fungsi yang berbeda. Yang spesifik. Spesifik karena melindungi atau center of gravity yang pimpinan negara. Kemudian nantinya ada pimpinan perwakilan negara asing yang sifatnya udah lebih tinggi sehingga memang harus ada. Kemudian luas wilayah yang ada di KN ini kurang lebih 350.000 hektar. Ya. Kira-kira 3,5 kali Jakarta. Ya. Di Jakarta saja dipimpin oleh seorang Pangdam ya. Ya. Nah tentunya di sana luas wilayahnya itu memang harus dipimpin. Kemudian dari unsur rantai komando, karena di situ merupakan center of gravity, maka dari pimpinan kepada otoritas atau pengendali keamanan itu harus segera. Ya. Walaupun jarak yang nanti akan ditempuh dari Balikpapan ke OIKN apabila tol sudah jadi itu hanya setengah jam. Tapi kecepatan akan lebih bagus lagi, akan lebih baik bahwa otorita IKN itu didampingi oleh satu satuan militer yang lebih dekat untuk bisa mengendalikan keamanan. Artinya dengan spesifikasi itu berdasarkan otorisasi yang ada di wilayah yang khusus itu, tentu sahabat berbeda sistem pengamanannya di situ. Dalam hal ini adalah ketahanan negara, pertahanan negara, dan tentunya tidak satu garis komando dengan komando kewilayahan ada di sana, tetapi dia merupakan satuan setingkat, artinya levelingnya adalah semua semacam satuan tetangga seperti itu ya. Artinya untuk apa itu dibuat? Untuk kecepatan dalam pengambilan satu keputusan, terutama keputusan militer yang cepat dalam rangka mengamankan Central of Gravity yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Adipati Karna ini. Dan tentu Pak Adipati Karna dalam membangun sistem pertahanan ini juga pasti punya roadmap ya. Seperti apa saja yang termaktub dalam roadmap secara utuh yang telah disiapkan oleh TNI Angkatan Darat dalam rangka mengimbangi roadmap pemerintah pusat dalam mewujudkan IKN ini sampai dengan tahun 2045. Seperti apa? Baik, ya. Seperti kita ketahui bahwa dengan dibentuknya satu satuan militer yang khusus dan baru dikaitkan dengan Pemda khusus otorita IKN ini, maka kita tidak serta-merta langsung memindahkan satuan konvensional yang ada sekarang. Tentunya harus dalam hal ini mempunyai roadmap, tahapan, rencana untuk memperkuat yang nantinya bisa melindungi secara utuh. Ini yang kita namakan dengan roadmap tadi. Kalau kita ketahui bahwa di Angkatan Darat ini ada 13 roadmaps yang mesti dilengkapi. 13 yang terbagi menjadi 3 itu. Rule mode yang harus ada dalam membangun sebuah sistem pertahanan. Betul, Oke, silakan. Jadi ada yang 13 ini dibagi 3, yaitu roadmap BIN kuat, pembinaan kekuatan. Strategi pembinaan kekuatan. Ada 6 roadmap di dalam situ, yaitu pembinaan kekuatan dalam segi
organisasi tugas. Organisasi tugas. Itu yang nanti akan dibentuk ini. Ya. Kemudian dan tentunya akan terus sampai dengan 2045. Ya. Itu tidak bisa hanya 1-2 tahun. Betul. Kemudian roadmap pembinaan kekuatan personil juga harus dilengkapi dan punya rencana roadmap pembinaan kekuatan material, kemudian pembinaan kekuatan sarana dan prasarana, kemudian roadmap pembinaan kekuatan doktrin. Nah ini juga penting karena doktrin ini yang akan menggait bagaimana operasional sistem pertahanan. Dan doktrin di situ tentunya doktrinnya khusus itu. Iya betul. Ini harus ada pemikiran dan sesuatu yang baru lagi. Berbeda dengan kodam-kodam lain. Doktrin pertahanan di situ pastinya punya nilai spesifikasi tertentu. Betul. Yang terakhir adalah roadmap pembinaan kekuatan latihan. Nah ini salah satu keuntungan atau manfaatnya sejak awal kita udah harus pindah di sana karena prajurit nanti atau satuan-satuan militer yang berada di ibu kota negara yang sudah dipindahkan, dia harus tahu medan yang akan dikuasai, yang akan dilindungi, sehingga harus selalu latihan di tempat tersebut. Dari 256.000 hektar itu 65% adalah hutan. Jadi yang dibangun bangunan itu hanya sekitar 35% aja. Bang. Artinya begini, Kang Adipati Karna karena semua itu bersifat spesifiknya, kekhususan, termasuk dengan latihan tadi pun tentu khusus karena tugasnya khusus dalam rangka mengamankan, melindungi center of gravity yang ada di IKN itu. Maka latihan-latihannya pun pasti bersifat khusus. Maka pasukannya pun pasti pasukan khusus ya. Ya khusus dalam arti dalam rangka melindungi pertahanan ibu kota. Punya kemampuan khusus. Dengan alutsista yang baru, yang khusus. modern khusus. Dan almatsus lah kira-kira begitu ya. Kalau intelijen bilang gitu ya. Betul. Wah luar biasa. Kami lanjutkan dengan roadmap-nya tadi Bang. Itu roadmap tentang kemampuan, kekuatan. Kekuatan. Tadi yang 6 tadi adalah pembinaan kekuatan. Tadi strategi pembinaan kekuatan. Nah, kekuatannya bagaimana? Sekarang untuk kemampuannya itu ada 4 roadmap yang harus dijalankan. Sampai dengan 2045 nanti adalah roadmap pembinaan kemampuan intelijen. Ini juga penting karena ini satu kalau kita lihat cumemunya juga akan baru. Beda. Harus betul-betul ada roadmap untuk membina kemampuan khusus satuan intelijen kita. Lanjut. Kemudian kemampuan tempur. Ini juga tidak kalah pentingnya. Tempurnya pun tempur khusus. Gitu. Berbeda dia. Karena kotanya nanti yang dibentuk ini sangat berbeda dengan tidak ada satu di dunia ini pun yang persis gitu. Sehingga betul-betul dipelajari dan dilatihkan. Kemudian kemampuan teritorial. Sama teritorial juga yang mungkin sasarannya sama karena masyarakat, tetapi masyarakat di sana sudah dibentuk secara modern. Tentunya ada hal-hal lain karena penduduk di sana itu hidup berdampingan dengan alam, dengan hutan. Artinya local wisdom di sana jangan ditinggalkan. Dan itu berbeda dengan kehidupan di kota lainnya. Kemudian yang terakhir roadmap pembinaan kemampuan dukungan. Service area. Apa dari wilayah itu yang bisa mendukung untuk apalagi tadi Jenderal Adipati Karna sampaikan dengan luas wilayah 3 kali Jakarta. 3 kali sebenarnya. 350.000 hektar. Darat dan laut itu. Maka perlu konsep service area dalam rangka memaksimalkan dukungan. Itu maksudnya gelar dukungan ya. Betul. Itu dari 256.000 hektar wilayah daratnya, itu 65% hutan. Hutan. Jadi 35% bangunan, dan 15%-nya itu hanya untuk tanaman yang berproduktif. Terakhir untuk yang roadmap ini harus tidak boleh ditinggalkan adalah roadmap pembinaan penggelaran. Nah inilah sudah mulai dilakukan. Sudah dimulai sejak awal, kita harus menggelar sedemikian rupa supaya bisa mengcover atau melindungi untuk bertahan ibu kota negara ini. Sahabat, penggelaran yang dimaksud bukan gelar sarjana-sarjana itu ya. Bukan itu ya. Gelar lapak istilahnya ini kan. Jadi penggelaran ini adalah menggelar satuan-satuan militer baik darat, udara, dan laut ya. Tapi kita fokus ke darat. Tapi beliau tadi sampaikan semua sudah ada dalam roadmap yang nanti akan dijalankan sampai 2045 ya. Dan tentu roadmap penggelaran itu baik terpusat
Ya, ada 3 itu Bang. Ya. Terpusat, kewilayahan, dan gelar dukungan. Dukungan. Sekali lagi dukungan itu penting karena Ya. wilayah ini baru. Nanti akan Artinya di mana titik-titik dukung, servis area itu harus diketahui, sudah ya, bisa digelar. Betul. Apalagi dengan luas wilayah. Betul. Saya boleh bertanya, tapi ini kalau tidak boleh dijawab, nggak apa-apa, sampaikan saja. Ya. Kira-kira seperti apa strategi penggelaran satuan-satuan militer dengan alat-alat peralatan yang khusus nanti di situ dalam mengamankan Center of Gravity dan kemampuan-kemampuan khusus yang diperlukan di situ, seperti apa? Nah, ini sudah melewati batas kewenangan maupun prinsip kita menjelaskan. Di sinilah kuncinya. Ini tidak boleh dijelaskan. Ini yang dibilang bahwa rahasia. Jadi tidak segampang itu. Walaupun tentunya sudah ada di kepala saya, tapi tidak, karena ini sangat berbahaya untuk apabila itu batas-batas, Bang. Jadi mohon maaf. Berarti Jenderal Adipati ini terobsesi dengan perang Israel Palestina ini. Jadi artinya terowongan itu ya. Terowongan itu tidak pernah terungkap. Pernah terungkap tapi tidak tahu bagaimana. Yang di Hamas tahu maksudnya. Betul. Itulah sistem pertahanan. Ya, sistem pertahanan yang andai kata terowongan Hamas itu dipaksa untuk dijelaskan kepada, kalau kita bilang sekarang, DPR-nya lah kira-kira. Ya. Berapa anggarannya, seperti apa dibuat. Sudah. Mungkin dari dulu udah mati. Udah habis. Dan tidak terjadi perang yang kemarin. Tidak terjadi perang kemarin. Artinya sedemikian pentingnya kerahasiaan dalam strategi sistem pertahanan. Sampai-sampai boleh kita bilang sakral ya. Ya, iya. Jadi hal-hal mana yang bisa disampaikan dan yang tidak boleh. Ya, mana yang bisa dibuka, mana yang tidak bisa dibuka. Hal-hal yang tidak bisa dibuka tentu perlu penjelasan yang sekret ya. Ya seperti itu saja, benar tuh. Kalau lorong Hamas itu harus digelar kepada seluruh rakyatnya. Inilah anggaran yang dipakai untuk lorong ini, bikin ini. Dan anatominya seperti ini, mungkin sudah jalannya ke sana ke sini semua lama habis itu. Udah terbongkar. Ini baru terbongkar setelah kemarin dibongkar semua. Ya, boleh ketahuan setelah tujuan operasi dia tercapai. Ya. Tapi kita nggak tahu lagi ada terowongan apa lagi nih. Ya. Kita nggak tahu. Betul. Dan dia sudah memperhitungkan kan, wah ini ketahuan udah bongkar semua habis. Tapi nggak tahu apa lagi yang dia bikin. Tiba-tiba saja. Oke, sahabat, kita lanjutkan. Sesi terakhir nih, Mas Adipati kami. Sedemikian siapnya kalau saya lihat ini TNI Angkatan Darat dalam mendukung pemerintah melakukan perpindahan ke ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur. Maka tentu segala daya dan upaya, segala kemampuan dan yang ada saat ini di TNI Angkatan Darat dikerahkan penuh, konsentrasi penuh untuk penugasan yang spesifik ini. Kira-kira sejauh mana tingkat keberhasilan yang akan dicapai dalam mendukung tugas pemerintah ini memindahkan IKN ini sampai detik ini, kira-kira? Baik, ini pertanyaan bagus. Tentunya melanjutkan dari yang pertama tadi sebetulnya. Kalau kita ketahui sekarang ini sudah on the track. On the track ya. Karena otoritas IKN itu day by day-nya sudah merencanakan hari ini apa yang harus jadi, besok apa yang harus jadi, lusa apa yang harus jadi. Begitu ketatnya schedule mereka. Iya, betul. Jadi di kantor kita ini sudah ada jam yang counting down. Rencana detail kegiatan. Counting down ke 17 Agustus 2024. Iya. Itu sudah tiap hari angka itu berkurang 1. Dan itulah kita kepala otorita menegaskan sudah harus taruh. Ini kerja keras. Kalau boleh saya sampaikan bahwa dari sejak awal ada 2 prinsip atau istilahnya apa ya? Istilah pegawai OIKN. Yang pertama, IKN ini seperti bayi yang baru lahir, Bang.
terus disuruh lari. Iya. Harus lari dia, karena kalau dia leha-leha nggak capek. Iya, iya. Kita udah kena 2 tahun pandemi ini udah harus lari. Iya. Nah, bagaimana Abang bisa bayangkan bayi baru lahir terus suruh lari. Iya. Dan itulah yang dilakukan IKN. Setelah dalam perjalanannya bayi ini lari, itu muncul lagi istilah dari kita. Iya. Oh, IKN ini ibarat perahu yang baru dibikin sambil dia berlayar. Iya. Jadi dia bikin perahu sambil berlayar. Iya, iya. Dan itu harus dilakukan. Inilah yang artinya sebegitu kerja kerasnya lah. Artinya perlu ekstra Harus. kinerja. Harus. Dan dilakukan secara simultan. Iya. Nggak bisa kita menunggu step by step. Betul. Nah, akan tidak tercapai. inilah yang saya lihat dan Ya. saya laporkan kepada pimpinan Angkatan Darat. Bahwa sudah sedemikian cepatnya dan kami berada di situ, kami melihat. Sepertinya kemarin sudah dipaparkan kepada. Iya, itu yang kami KSAD ya? Alhamdulillah diterima paparan oleh pimpinan Angkatan Darat, Jenderal Maruli. Ya. Walaupun penugasannya diberikan sejak zaman Pak Dudung. Berarti kesimpulannya sampai saat ini TNI Angkatan Darat masih tetap konsisten dan tetap Untuk mengawal ini. menuju progres yang membanggakan ya. Betul, Tentang dukungan terhadap Betul. perpindahan IKN ini ya. Itu intinya yang perlu kita ketahui. Mereka tetap konsisten sampai detik ini. Progres demi progres mereka telah capai. Dan boleh kita bilang insya Allah ya. Mendapat dukungan penuh Mas, dari pimpinan Angkatan Darat. Karena sejak saya laporkan secara initial report, Ya. beliau minta kita paparan. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan survei, dilanjutkan ini terus langsung bekerja. Karena beliau melihat Juni Bapak Presiden sudah berkantor di sana. Sehingga mungkin dalam bulan ini atau bulan depan kita sudah harus siap keberadaan kita di sana. Ini yang rencana. Artinya, sahabat, sebelum waktunya pemerintah berada di sana, beberapa bulan sebelum itu, TNI Angkatan Darat sudah include di sana. Betul ya? Ya. Begitulah kesiagaan unsur-unsur militer dalam rangka mengamankan Central of Gravity di IKN di Kalimantan Timur itu. Semoga ini bisa tercapai ya. Amin. Karena ya. Karena ini adalah ruang sempit pojok tentara. Tempatnya di pojok. Tentara ini teladan Nusantara. Ya. Di sini wajib siapapun narasumber harus memberikan semacam quotes tentang keteladanan, Ya. terutama dikaitkan kepada bagaimana kesiapan kita negara ini, generasi muda ini menuju kepada ibu kota Nusantara ini, Ya. dikaitkan dengan masa depan kita di muka ini. Kira-kira seperti apa? Silakan disampaikan kepada. Baik, terima kasih. Pertama saya sangat bangga bisa hadir di sini dan sharing apa yang saya dapatkan. Saya hanya ingin berpesan dari apa yang saya lihat dan saya rasakan selama bertugas di IKN ini dihadapkan dengan tugas pokok saya sebagai prajurit. Dan saya pikir para pemirsa atau anggota pojok tentara ini Ya. itu Teladan Nusantara. teladan Nusantara ini yang bisa dipetik dari apa yang sudah saya lihat adalah seeing is believing. So when you seeing something, then you believing. Woi, apa itu? Apa yang setelah kita lihat baru kita yakin bahwa itu Iya. bisa maju terus. So Iya. kalau hanya ngomong atau dengar cerita itu nggak bisa kita Iya, meyakinkan. iya. So saya ingatkan, mudah-mudahan ini bisa menjadi penyemangat atau motivasi. Seeing is believing. Itu yang saya lihat di pembangunan Iya. ibu kota negara Nusantara. Dan sebelum kita tutup, ada satu quote nih, bagus nih, dari Yogi Berra. Ya, Tadi sahabat, beliau tadi banyak bergelut dengan postur pembangunan pertahanan di wilayah IKN itu. Tentu tadi sudah banyak mengedepankan roadmap. Ya, Kang Adipati. Ya. harus punya kita. Nah, ada satu quotes ini, roadmap, tentang roadmap itu. Yogi Berra ini bilang begini, if you don't know where are you going, Ya, you will end up someplace else. Artinya, kalau Anda
tidak tahu Kemana pergi? Anda sedang pergi kemana. Sesungguhnya Anda telah menyasar entah kemana-mana. Situ ya. Itu dia. Untuk roadmap saya ada juga Bang. Ini saya balas quote saya Bang. Ya. Ini saya quote dari Les Brown namanya. Les Brown, Les ya. Brown, tokoh. Apa dia bilang? Dia tokoh motivational coach ya. Ya. Dia bilang motivator itu, motivator. ya motivator ya. Ya. Dia bilang your goal are the roadmaps. Your goal are the Your goal are roadmaps. roadmap. Jadi Ya. target kita atau sasaran kita, cita kita adalah roadmaps. Roadmap, ya. Yang roadmaps yang kita sebutkan tadi itu Bang, kaitannya sama. Ya. So, your goal are the roadmap that guide you Ya. and show you what's the possible your life. Ya. Di mana roadmap itu adalah sesuatu yang membantu untuk menunjukkan kamu ke satu tempat yang memungkinkan untukmu. Ya, kehidupanmu Yang baik. nanti ya, baik. Jadi roadmap tadi, tanpa roadmap kita Ya. mungkin nyasar Nyasar kemana-mana. kemana-mana. Kita nggak tahu sedang berada Mungkin di bisa sampai tapi kita waktunya nggak tahu ya. di mana ini. Tapi kalau kita punya roadmaps yang tadi mana. Ya. kita harapkan Angkatan Darat bisa dengan bin Ya. kuat, bin gelar dengan bin puan tadi. Ya. Itu 2045 insya Allah kita bisa siap untuk Dan kita tidak nyasar. Dan Begitu tidak kita nyasar, tertidur bang. Iya. Oh, saya di mana nih? Iya. Oh, Kita saya- punya jalan itu, kita punya roadmap. Saya sedang berada di sini. Iya. Lihat kompas. Oh, kita ke sana sekarang. Siap, betul. Nah, begitulah roadmap ya. Ada 13 titik Betul. dalam membangun sistem pertahanan tadi. Siap. Bukan hanya mengutamakan alutsista saja ya. Siap. Alutsistanya sebagian kecil dari 1/13. Iya. Bahkan alutsista bagian dari material. Ya, betul. Material 1/13. Dari 13 dari yang roadmap dari Roadmap semuanya. dari roadmap Sisanak tadi. Wah, keren kali ya. Luar biasa. Terima kasih. Sahabat, sebelum diakhiri, ya itulah bincang-bincang kecil kita dengan sahabat lama saya. Sebetulnya beliau ini Mayor Jenderal TNI Adi Patikarna. Beliau tamatan Akademi Militer tahun 90. Dan beliau sudah lama berteman dengan saya sejak tahun 87 ya. 87. Sejak tingkat 1. Nah, beliau tingkat 1 Taruna, kita berteman, bahkan kita sering sama-sama di Medan ya. Iya. Nah, Sekolah sama-sama juga pernah, Pak. kemudian tahun 90 kami juga pernah sekolah bersama-sama. Dan beliau lanjut ke luar negeri, saya hanya dalam negeri saja. Sahabat Pojok Tentara, demikian dulu bincang-bincang kita. Semoga apa yang tadi disampaikan ada sedikit pencerahan dan keteladanan dalam rangka kita menyongsong masa depan bangsa ini yang lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Kita sama-sama sebut Pojok Tentara Teladan Nusantara. 2 kali itu ya. 1, 2, 3. Pojok Tentara Teladan Nusantara. Sekali lagi. Pojok Tentara Teladan Nusantara. Luar biasa ini. Teladan Nusantara.